Misalnya tahun 1974 sebenarnya P4 itu kan sudah diganti. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Loh, kalau begitu apa sekarang Pancasila? Pancasila di sini tuh jangankan ke orang sekolah, ndak sekolah pun tahu. Dulu tuh Pancasila itu simple banget, hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Dan ini udah diganti. Siapa yang mengganti? Zaman Orde Baru. Dipengaruhi oleh Amerika. Loh, kebangsaan itu jangan nomor 2, nomor 3. Karena yang nomor 2 itu harus manusia setelah Tuhan itu. Bumi itu hidup untuk kepentingan manusia. Kelihatannya benar. Tapi kalau manusia nanti diberi kebebasan bebas-bebasnya, akhirnya menjadi binatang kan. Ya akhirnya seperti sekarang ini. Yang kuasa tidak kesepakatan hatinya untuk bermusyawarah dan mufakat, tapi yang ada adalah sing sopon duwe-duwe dia akan menang. Gitu lah. Iya. Kemudian kembali ke pertemuan Bali rencananya ya. Itu penyelenggaranya di Bali, panitia lokalnya sana. Kira-kira komunitas beberapa kerajaan gitu. Kan sana juga banyak kerajaan. Oh iya, nggih. Jadi di sana memang banyak kerajaan-kerajaan dan kebetulan saya pernah dinobatkan sebagai waktu saya mengambil gelar profesor di Glungkung, diuji oleh Profesor Ratu Bedanda di sana di lapangan itu kalau uji terbuka, wah rakyat boleh bertanya, waduh asik sekali gitu. Waduh saya dapat gelar itu. Jadi di Bali sendiri itu menganggap saya masih sebagai tetua mereka lah, orang tua mereka lah. Nah, saya juga harus ngayomi Bali. Sesepuh mereka. Sesepuh ya. Memang Bali banyak kerajaan ya. Banyak kerajaan. Sebenarnya Indonesia itu sudah ratusan tahun itu dipimpin, dimanage oleh kerajaan-kerajaan besar atau kecil. Misalnya kalau di timur itu banyak kerajaan-kerajaan kecil. Di sana dikatakan kepala suku adat, ya toh? Kalau sudah suku adat itu yang milih bukan coblosan, yang milih adalah kesepakatan musyawarah dari hati masyarakat lingkungan ini. Meskipun misalnya tidak sekolah, ya, tapi orang itu berarti berbudi luhur, berarti bijak, sifatnya adil. Sudah diantar bareng rame-rame untuk didudukkan suatu pimpinan di wilayah sana. Itu namanya kepala suku ya, kepala suku. Kemudian yang rencana diundang kira-kira dari mana aja ya untuk kumpul di Bali itu? Ya seperti yang lalu mungkin bertambah. Yang lalu itu mulai dari Aceh Darussalam ya, sampai ke timur sana, Papua, sampai ke Papua sana. Kerajaan-kerajaan tetangga di sana enggak? Apa? Dulu ada tamu dari Thailand, lalu dari Brunei juga ngirim tamu. Kirim juga, ya mudah-mudahan nanti Malaysia juga ada. Ya Malaysia juga ada, Memang idealis kami adalah menghimpun kembali persatuan bangsa Nusantara. Karena kalau orang-orang suku Nusantara ini bisa diadu domba, waduh, runtuh. Karena seorang ahli arkeologi yang menulis buku The Lost of Atlantic, Profesor Dr. Arisio Santos dari Brasilia, itu pernah menulis di dalam bukunya, manusia di dunia ini yang paling cerdas otaknya dulu adalah manusia bangsa Arya yang ada di Atlantik sana. Begitu Atlantik tenggelam laut ke permukaan, ternyata bangsa itu sekarang masih hidup keturunannya, yang sekarang disebut sebagai bangsa Indonesia. Ini peristiwa 1500 tahun sebelum Masehi, dan ini saya tulis di Misteri Gunung Arjuna. Saya tulis nanti bukunya, mudah-mudahan akan segera keluar untuk kembali mengembalikan jati diri generasi kita supaya percaya bahwa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang jenius, bangsa yang cerdas. Kemudian pertemuan raja-raja itu kan juga mendekati 2024 dan juga kemungkinan
hampir berbarengan dengan munculnya Satrio Piningit. Iya. Apa kira-kira untuk menyambut hadirnya Satrio Piningit? Saya itu udah batin kalau Pak Jen nanti mesti mengarah ke sana. sekarang lagi rame itu, lagi rame dan semua saya kasih hati ya. Karena bagaimanapun kalau seseorang merasa Satrio Piningit, dia pasti punya cita-cita yang baik untuk negeri ini, bukan untuk negeri lain, ya toh. Kalau orang yang percaya dengan leluhurnya orang lain, saya cermati, tidak ada sama sekali yang mendaftar sebagai Satrio Piningit, tidak ada. Jadi kesimpulannya, yang memberi informasi kepada saya sebagai Satrio Piningit itu ya ternyata masih mempunyai nasionalisme yang begitu sangat tinggi terkaitannya dengan sejarah leluhur. Inilah syukurlah ya. Kaitannya dengan hadirnya raja-raja itu gimana ya? Ada nggak antara raja dengan? Ya nanti kita harapkan raja-raja itu tidak menentukan kepastian sebenarnya siapa Satrio Piningit, tidak dari sana. Tapi raja-raja nanti itu akan menyusun suatu buku kecil tentang Indonesia dari masa yang lalu sampai dengan masa yang akan datang. Paling tidak bagaimana rakyat itu bisa hidup tentram, damai, ayem, tentrem gitu ya. Ayem tentrem itu sulit dikayalkan karena itu kan kayalan ya, ayam tentrem itu kayalan. Tapi kalau rakyat itu real merasa ayam tentrem, ya ayam tentrem piye, sulit diceritakan tuh ya. Nggak pegang duit pun kadang-kadang ayam lah. Saya setelah dinobatkan sebagai seorang raja ini, sejak itu Mas, saya itu terus terang aja hidup nggak pernah seperti sekarang ini. Gelarnya raja yang dipimpin Indonesia, ndak punya kekuasaan, ndak ada gaji, ndak ada tarik pulsa ya sih tetap butuh. Tapi nggak apa-apa, romantis sekali. Tapi menurut analisa yang jadi, para raja-raja di Nusantara, mereka percaya akan hadirnya Satrio Piningit? Umumnya mereka sangat percaya, karena istilah Satrio Piningit itu sebenarnya kan di dalam cerita-cerita ya, pewayangan, cerita-cerita legenda selalu ada. Cuma tidak disebut sebagai Satrio Piningit. Misalnya tentang Gatot Kaca Seraya. Gatot Kaca Seraya itu Satrio Piningit asalnya dari Blitar.